Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبك في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من جديد في هذه الليلة المباركة. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية إن شاء الله. Masih berlanjut kita pembahasan tentang beberapa makhluk Allah yang Allah utus. Ya, ada makhluk yang Allah utus untuk memperbaiki, baik itu dari para anbiya wal mursalin dan pengikut-pengikut. Adapun termasuk juga pembaharu agama yang sudah pudar, itu orang-orang yang baik. Ada juga Allah utus dari syayatin al-ins wal jin untuk menyesatkan lagi. Biasanya di setiap umat itu ada. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang seorang bernama Safid bin Sayyad yang digadang-gadang adalah cikal bakal dari Al-Masih Ad-Dajjal, tapi ternyata bukan. Dia adalah salah satu dari sekian banyak Dajjal yang muncul sebelum Dajjal yang besar. Jadi fungsi mereka itu memang untuk menyesatkan, membuat bingung. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tentang seorang yang disebut namanya di dalam Al-Quran, yaitu As-Samiri. Awal kisah As-Samiri ini sosok yang misterius yang tidak diketahui penghujungnya, apakah dia mati atau masih hidup atau diapakan sama Allah SWT, nggak ada yang tahu. Dan orang ini juga jauh sebelum Safi bin Sayyad juga dikatakan cikal bakal Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi isu yang menyebar luas bahwasanya As-Samiri ini bakal nanti jadi Al-Masih Ad-Dajjal. Sama kisahnya seperti Safi bin Sayyad. Ada mulai kisah ini dari Nabi Musa hendak membelah lautan. Dari situ kita start kisah ini. Satu malam sebelumnya perintah Allah turun untuk kepada Nabi Musa agar membawa kaumnya menyeberang. Tepatnya di malam Az-Zinah. Namanya malam Az-Zinah, itu adalah malam perhiasan. Zina itu artinya perhiasan. Itu malam perayaan kaum Fara'ina, kaum Akbar, kaumnya Fir'aun. Ada semacam upacara perayaan luar biasa. Biasanya perayaan ini diadakan besar-besaran oleh Fir'aun. Diajak turun semua dan termasuk Bani Israel yang tadinya kerja paksa, malam itu harus merayakan, harus turut larut dalam pesta segala macam, dan ada tari-tarian segala macam. Itu sudah menjadi tradisi. Atas perintah Fir'aun harus ikut semua. Lalu Fir'aun bilang, wahai Musa, perintahkan kaummu untuk bergabung di malam Az-Zinah. Subhanallah, Allah sudah mengatur di malam itu. Baik, kata Nabi Musa. Jadi untuk merahasiakan rencana Nabi Musa untuk kabur keluar dari Mesir, Nabi Musa iyakan.
Lalu Nabi Musa membuat trik juga. Beliau ini orang cerdas. Lalu Nabi Musa bilang, wahai Fir'aun, kaum aku terutama wanita-wanitanya itu kucel semua, nggak punya baju, nggak punya ini kan. Kalian mempekerjakannya dengan paksa tanpa menggaji. Mereka nggak punya baju, nggak punya apa-apa. Baik, kirimkan baju. Perhiasan juga, kata Nabi Musa. Iya, perhiasan emas segala macam dikirimkan. Pakai perempuan-perempuannya berhias untuk menyambut malam az-zina itu. Sudah dikenakan semua pakaian itu untuk bersiap besok pagi sebelum terbit matahari muncul di lapangan. Malamnya Bani Israel kabur. Nggak ada yang tahu. Jumlah mereka dikatakan ratusan ribu. Nggak sedikit. Ada yang bilang 100.000, lebih sedikit. Jalan. Perjalanan mau menuju ke Laut Merah ini membutuhkan waktu lama. Jalan kaki. Subhanallah, dengar kabar, lu kemana? Udah mulai acara, lo ini kemana Bani Israel? Kabur, kejar. Nah, sampai terjadi mukjizat yang diabadikan dalam Al-Quran. Dipukulkan tongkat, menyeberang semua, dan tentara Fir'aun menyusul dan dihempit. Selamat mereka sampai ke seberang. Sampai di seberang Nabi Musa bilang, mana perhiasan tadi? Emas itu mana? Tanggalkan semua, keluarkan dari kantong-kantong kalian semua, buang ke laut. Itu haram buat kalian. Ini Nabi Musa. Kamu nyolong. Bukan berarti itu dibawa kabur emas. Garis bawahi. Jadi nanti takutnya dicerita di awal itu ingat Nabi Musa gondol emas-emasan itu semua. Lah, tidak seperti itu. Dibuang ke laut. Jalan kafilah ini. Ada satu penyusup. Orang ini bukan dari bangsa Mesir, orang-orangnya Fir'aun, bukan juga dari bangsanya Musa dan Israel. Gak ada yang tahu siapa dia. Dia pungutin emas-emas yang dibuang sama orang-orang, disimpan sendiri sama dia, gak ada yang tahu, dibawa. Jalan, ikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Bani Israel, termasuk ini orang asing ini yang misterius ini, ikut. Beberapa lama stay di situ. Nabi Musa pamitan kan, saya ingin pergi menemui Allah Subhanahu wa taala karena akan ada wahyu turun dan perintah-perintah buat kalian. Aku titipkan umat ini kepada Harun, abangnya. Harun, tolong diperhatikan. Baik. Pergi Nabi Musa. Awalnya cuma 30 hari. Tapi perintah Allah berubah menjadi 40 hari. Setelah menjelang 40 hari turun ayat. Allah berkomunikasi dengan sebenar-benarnya komunikasi dengan Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Kami menguji kaummu sepeninggalmu wahai Musa. Mereka disesatkan oleh as-samiri. Ini nama baru pertama kali didengar Samiri. Iya. Sekarang mereka sedang menyembah patung sapi dari emas. Turun Nabi Musa bergegas.
Sampai di situ benar saja itu pemandangan. Orang sedang tawaf mengelilingi patung sapi. Ini belum cerita dari mulutnya si Samiri. Ini baru langsung dilihat sama Nabi Musa. Nabi Musa bawa lempengan ayat-ayat yang ditulis, entah dari batu atau apa. Saking emosinya itu dibuang, langsung nyamperin Nabi Harun dipegang. Kemana ini? Kenapa dibiarkan orang begini menyembah sapi? Ana sudah sampaikan sekuat tenaga, Ana nggak sanggup. Dia lebih taat sama itu orang ketimbang Ana. Siapa yang buat ini batu? Itu namanya Samiri. Panggil Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri. Apa ceritamu wahai Samiri? Samiri bilang, qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqadattu qabdatan min athar ar-rasul fanabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Berkata Samiri, aku melihat yang mereka tidak lihat. Lalu aku mengambil segenggam pasir dari bekas utusan sang Rasul. Lalu aku ambil itu pasir itu, aku masukkan ke dalam mulut sapi, dan sapi itu pun berbunyi. Sapi itu begitu ketiup angin, jadi Samiri ini membuat patung sapi dengan pakai ilmu pengetahuan. Mulutnya bolong, perutnya juga ada rongga, dan rongga itu dia buat sampai kalau ketiup angin dia berbunyi, dan belakangnya juga tempat pembuangan anginnya juga bolong. Subhanallah, begitu ada angin dia bunyi. Lalu apa kata Samiri? Musa pergi mencari Tuhannya, sedangkan Tuhannya ada di sini. Ini bunyi. Begitu bunyi, orang tuh semua sujud kepada itu sapi. Lalu apa yang dilihat oleh Samiri yang tidak dilihat oleh yang lainnya? Orang ini dari sebelum menyeberang lautan, bisa bayangkan, dari sebelum menyeberang lautan, dia melihat Jibril ngasih instruksi kepada Nabi Musa. Dia bilang, jangan pukul, tahan tongkatmu. Antum bisa bayangkan orang bisa melihat kayak gitu. Dia ceritakan itu semua kepada Nabi Musa. Aku melihat dia berkuda kan, dan orang itu bersayap. Aku setiap kudanya melangkah, aku bekas tapal kudanya tuh aku ambil pasir. Lalu aku masukkan itu tanah itu ke mulut. Itu tanah itu dia bawa, aku buat masukkan ke mulut sapi itu. Sapinya berbunyi. Nabi Musa nggak habis pikir sama orang ini. Siapa orang ini? Dari mana? Dia bukan orang Mesir, bukan juga dari Bani Israel. Lihat apa yang kau perbuat wahai Samiri. Setelah aku membuat Bani Israel ini kembali menyembah Allah dengan susah payah, kamu sesatkan dalam satu hari, dalam sekejap. Tapi memang ada bibit-bibit pengkhianatan dari Bani Israel itu sejak awal, yaitu baru menyeberang, belum kering kaki-kaki mereka melintas ke satu desa. Mereka melihat di desa itu orang-orang sedang menyembah berhala, meminta salah satu atau beberapa dari mereka
kepada Musa, wahai Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah, buatkan kami sesembahan seperti mereka itu. Kenapa kami nggak punya Tuhan itu yang secara fisik, yang real, kelihatan? Kami minta sesembahan seperti mereka itu yang lagi menyembah patung. Kata Nabi Musa, kalian memang kaum yang sesat. Ini sudah ada dasarnya. Nah itu sama si Samiri dieksploitasi. Dibuatkan patung sapi dari emas yang diambil, yang dibuang di laut tadi, dicairkan sama dia, dibentuk sapi bagus warna emas. Dan emas, memang emas, disembah selama puluhan hari. Nabi Musa datang ngamuk-ngamuk ke Nabi Harun, baru ketemu sama Samiri, dia cerita. Nabi Musa tidak bertanya, Allah sudah kasih tahu dari awal. Fa'adallahu Samiri, langsung turun Nabi Musa. Qala fadhhab, disuruh diam dulu. Kamu yang tadi menyembah mana? Yang menyembah sapi tadi, kumpulkan, bertobat, beristighfar sekarang. Mereka beristighfar, ditolak sama Allah SWT. Dan tidak bisa. Kalau mau diampuni, waqtulu anfusakum, suruh bunuh diri rame-rame. Itu hukumannya. Berdiri, bunuh diri rame-rame, habis. Jadi ini kan difiltrasi nih kaumnya, baru diambil yang salehnya, kumpul. Kalian juga beristighfar, minta ampun kepada Allah. Apa kata mereka yang saleh dari Bani Israel? Ini yang salehnya, kami tidak akan meminta pengampunan sampai kami melihat Allah secara nyata. Lalu Allah kirim petir, nyampar mereka semua, mati. Nabi Musa minta kepada Allah lagi untuk apa? Menghidupkan mereka lagi, orang-orang saleh, dihidupkan lagi, baru mereka bertaubat. Ini juga kejadian yang jarang kita ceritakan. Ada sekelompok dimatikan sama Allah SWT lalu dihidupkan lagi dari Bani Israel. Itu di zaman Nabi Musa. Mereka bertaubat, lalu Allah terima taubatnya yang saleh. Jadi jangan heran di zaman sekarang itu melihat kekejaman mereka. Mereka itu asli kejam, tidak belajar kekejaman, memang sudah kayak gitu. Ada kesempatan mereka bunuh kita, dihabisi benar-benar. Ya, ada kesempatan kita disikat sama dia, disikat. Mereka kejam, orang-orang Yahudi. Kembali kepada Samir. Hukumanmu wahai Samir dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak bisa berinteraksi sama manusia dan manusia tidak bisa berinteraksi sama dia. Luntang-lantung. Dia kemana-mana. Dia keluar dari apa namanya, Jazirah Arab atau kemana. Ya, nggak tahu kemana rimbanya sampai dengan detik ini. Orang itu tidak bisa diajak berbicara, tidak bisa ada yang berinteraksi dengan Samiri. Ini penyebab sebagian orang-orang menganggapnya ini cikal bakal Al-Masih Ad-Dajjal, itu tidak benar. Dia dilepas saja, dia dihukum sama Allah sampai hari kiamat. Dan di hari kiamat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dia semacam kutukan gitu. Aneh hukumannya. Jadi dia kalau
Kalau datang ke pasar-pasar ngobrol sama orang, nggak ditoleh sama orang, nggak ada yang mau, kayak dianggap nggak ada. Jadi dia nggak bisa bicara sama orang, orang nggak bisa bicara sama dia, gitu. Kayak ada penghalang. Seterusnya sampai hari kiamat, dan di akhirat dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih karena sudah menyesatkan umat Musa alaihissalam. Ya, cukup singkat itu kisah Samiri, karena hanya itu yang ada tertulis dalam Al-Quran kisahnya. Kata beberapa mufassir di sini, qala Musa lis-Samiri fadhhab anta fa inna laka an taqula ma dumta hayya. Pergi kamu, ya seterusnya selamanya. Membudha ini apa? Terlantar, tak terurus, ya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, nanti di akhirat kamu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Itulah salah satu dari perusak di muka bumi. Dan orang-orang perusak di muka bumi setiap zaman ada, dan setiap bangsa ada. Itu untuk Bani Israel, ya. Untuk Bani Israel. Nanti akan ada lagi yang apa namanya, mengalami yang Nabi Musa alami juga setelah ini. Nabi Musa dihadang lagi sama satu kaum dari suku Kanaan, penduduk asli dari Palestina sekarang Palestina namanya, penduduknya Kanaan. Sampai di situ Nabi Musa stay di Kanaan, dan di Kanaan itu ada satu orang sangat dihormati. Orang-orang suku Kanaan ini gerah melihat Bani Israel datang. Bani Israel ini datang ke sana, dimanja sama Allah SWT. Setiap pagi dikasih makanan, setiap sore dikasih makanan turun dari langit. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Diturunkan kepada kalian adalah al-man. Ada satu makanan setiap pagi itu manis, enak, lezat dari langit. Lalu di sore hari Allah turunkan daging-daging dari unggas burung yang lezat, namanya salwa. Itu burung. Dan mereka makan dari situ, nggak pakai kerja, nggak pakai berusaha, nggak pakai masak, nggak pakai ke pasar. Itu buat iri suku asli di sana. Datanglah salah satu dari sekelompok dari suku ini pergi ke seorang alim, ulama di zaman itu dari Kanaan, yang mengetahui kitab samawi, dia mengerti nubuwah, dan dia mengenal Musa alaihissalam. Dan Allah kasih keistimewaan orang ini, doanya terkabul. Kapan dia angkat tangan, langsung Allah kasih cash. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Didatangi oleh kaumnya, wahai Bal'am, kami risih sama Bani Israel, kedatangan mereka di sini sangat tidak menyenangkan. Coba kamu minta pada Allah, kan doamu terkabul. Mintakan apa kayak biar Allah turunkan penyakit mematikan, menular kepada mereka. Kata Bal'am, astagfirullah, itu Musa Bani Israel, ulul azmi. Ana mau doakan itu kejelekan kepada orang itu.
akan kembali pada Riyadh. Ayolah, dirayu. Ayolah, kamu selama ini kami hormati, kamu punya kedudukan, kamu punya nasab yang bagus di antara kita. Terus kamu nggak mau bantu, kamu mau berpihak pada Bani Israel. Akhirnya dikucilkan. Rupanya orang ini tidak tahan dikucilkan. Dia minta berdoa, ya Allah. Antum tahu perbuatan itu apa? Mendoakan seorang nabi keburukan. Kemana bakal diarahkan sama Allah? Kufur. Keluar dari Islam. Dia minta, ya Allah, turunkan ta'un pada Musa dan kaum. Baru selesai mengucap, Allah kabulkan, tapi Allah balik. Dia dan kaumnya dapat penyakit mematikan, dapat penyakit menular. Baras itu penyakit kulit yang mematikan. Minta akhirnya sama Allah kesembuhan. Dikabulkan, sembuh. Mungkin diulur biar taubat. Ini kaumnya ngerongrong lagi, mintakan kepada Allah agar membinasakan Musa dan kaumnya. Mintakan lagi kepada Allah, dikembalikan lagi ke dia dan kaumnya. Kesialan itu terus berkepanjangan. Akhirnya kata Bal'am, udah kepalang tanggung, ana sudah kufur. Ya sudah, kita terobos saja. Terus dia berdoa meminta Allah kembalikan ke dia. Dan terus begitu frustasi, tidak tahu gimana caranya. Tapi yang namanya ulama kalau sudah kemasukan syaitan, dia menjadi ulama su yang akan memporak-poranda satu kaum. Mirip kejadiannya sama Samir. Hanya saja tidak sampai menyembah selain Allah, tapi kerusakannya cukup fatal yang diakibatkan oleh Bal'am bin Ba'ur, yaitu kalau doa sudah nggak mempan, dia panggil salah seorang dari kaumnya, hei kamu. Biasanya kalau sudah tidak mempan doa, sesaleh-salehnya manusia, dia akan takluk sama wanita. Syaitan sudah dijaga sama Allah untuk menyesatkan Bani Israel. Tapi syaitan dari golongan manusia yang paling sulit dibendung. Benar saja, dia datangkan wanita-wanita mereka dari kaum Kan'an yang pelacur, mohon maaf, didandani. Ini ibrah aja. Atau ambil pelajaran. Didandani ada 4 atau 5. Dikasih barang dagangan. Jadi alasan buat dagangan aja biar masuk ke campnya Bani Israel. Masuk ke campnya Bani Israel. Benar saja, tergoda. Terjadi fahsya yang Allah larang. Nabi Musa bergegas datang. Ittaqillah. Haram bagi kalian ini. Kata orang ini, kalau secantik ini kamu haramkan, Musa, demi Allah aku tidak taat padamu. Jadi Allah turunkan ta'un. Berhasil Bal'am bin Ba'ur. Allah turunkan ta'un pada Bani Israel akibat pembangkangannya. Penyakit menular, mematikan. Wahai Musa, mintakan pada Allah istighfar, aku pengampunan agar mengangkat ta'un ini. Kata Allah, penyakit ini tidak bisa diangkat kecuali yang berzina tadi itu dibunuh. Oh iya, semua datang ke campnya, diangkat, yang laki, yang perempuan, semuanya diangkat, dibunuh, terus
angkat begini ke langit, ya Allah ampuni kami. Itu syariatnya yang diampuni. Yang perempuannya dirajam, baru diampuni. Adapun yang berzina itu dibunuh. Jadi itu hukumannya. Nah, ibrah yang kita ambil. Kadang-kadang syaitan dari golongan jin tidak mampu menggoda di suatu situasi. Dia tidak bisa. Banyak penghalangnya. Entah itu dari zikir, dari bismillah, entah itu dari doa orang tua, entah itu dari dalam masjid. Sulit untuk menggoda. Dekat di lingkungan yang bagus, itu syaitan sulit menembus. Tapi kalau dari golongan manusia, dia bawa apapun masuk ke dalam pesantren, selesai. Itu senjatanya syaitan golongan jin, ya, memanfaatkan syaitan golongan manusia. Ini berkolaborasi, bekerja sama. Jadi terjadi di setiap zaman. Di zaman kita ini, ya ikhwan, bentuknya fisik manusia dan bentuknya fisik ini. Ya, sudah kawan jelek, pegangannya jelek juga. Ya, hada wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari ini. Antum bisa bayangkan orang kejeniusannya dia gunakan untuk yang buruk, ya. Dia tahu doanya benar, dia pakai jurus lain, Allah turunkan juga akhirnya penyakit menular yang dia pinta tadi ditolak dengan cara seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. أذن العشاء يا شباب. Fadhal yang bertanya. Anak yang bertanya dulu. Adika, tokoh pertama namanya siapa? Yang pertama As-Samiri. Apa anak tunjuk ya? Gendang. Tokoh kedua apa? Bal'am bin Ba'ura. Yang pertama Samiri, kita tak tahu dia agamanya apa, kita tak tahu dia dari mana. Wallahu a'lam, misterius sampai detik ini kita tidak tahu. Adapun Bal'am jelas dia dari Kanaan dan dia orang alim dan dia tahu kitab-kitab samawi, dia mempelajari nubuwah, kenabian, dia paham, dia ngerti. Ya, tapi dia menyalahgunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang buruk. Ulama su, dan dia kufur dengan perbuatannya itu, ya kuat. Orang itu murtad dari agama Musa alaihissalam. Itu Bal'am. Itu kesimpulannya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa waffaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda berharap tenang seperti sekarang, tenang sampai azan selesai.